Ya, semangat pagi sobat senang, sebangsa setanah air di alam manapun kalian berada. Kelebihan dan kekurangan Toyota Camry. Kita akan agak lebih spesifik ngebahasnya Camry 2007 sampai 2012 yang modelnya seperti ini. Oke. Menurut Om, kelebihannya sudah pasti dari sisi mereknya atau brandnya. Karena dengan memilih brand Toyota kita merasa tenang dan nyaman. Begitulah rata-rata ya orang Indonesia ya rasanya kan. Kenapa? Karena satu, dari sisi harganya atau purna jualnya relatif stabil. Kita bicara second ya. Yang kedua, bicara Toyota Camry dari sisi gengsinya sudah jelas karena dia adalah sedan premium, bukan sedan new entry. Yang ketiga, dari sisi spare part kita nggak perlu khawatir karena mulai dari desa, kampung, kota, semuanya rata-rata ada bengkel dan ada toko spare part yang menyediakan spare partnya. Dan spare partnya sendiri juga punya beberapa grade, mulai dari yang KW-KW, mulai dari yang naik lagi ke yang KW1 dan naik lagi yang original. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi kantong kita pada saat kejadian. Misalnya pas mau ganti apa gitu, misalnya ya shock breaker. Shock breaker itu ada pilihannya mulai dari 1 biji ya. Mulai dari yang KW-KW itu 600.000 sampai 800.000, sampai yang original misalnya 1,5, 1,2 sampai 1,5. Nah, kan kita sesuaikan sama budget kita. Kalau pas budget kita memang lagi ada, ya syukur-syukur bisa ganti yang ori dengan pertimbangan jangka panjang. Tapi kalau ternyata duitnya lagi cekak, ya ganti yang nomor 2 juga boleh lah. Sebisa mungkin sih hindari KW3 gitu lah ya. Takutnya usia pakainya terlalu singkat. Itu kelebihannya. Yang ketiga, ini mobil cenderung badak ya sobat. Jarang ada kerusakan yang ekstrim. Karena juga secara electrical dia juga termasuk nggak terlalu over electrical gitulah. Beda sama misalnya kayak BMW, terutama BMW lah, BMW Mercy itu kan electricalnya agak sensornya terlalu banyak sehingga bisa jadi bumerang kalau dapatnya yang jelek ya. Oke, kembali lagi ke Camry, kelebihannya yang Om rasa, konsumsi bahan bakar. Jadi walaupun tipe ini 2400 cc, Om sih merasa dia punya konsumsi bensin atau kehematan sih lumayan. Karena dalam kota itu Om pernah hitung ya, Om masih dapat sekitar 110 lah. Yang penting kakinya jangan ngawur ngebejek gasnya. Kalau di tol bisa sampai 112, 113 gitu. Tergantung juga pinter-pinter kalian cara main-mainin gas gitu. Itu. Lalu apalagi ya kelebihannya? Model. Dengan budget range ya 2007 sampai 2012, kita bicara kondisi normal sehat, pajak hidup. Range-nya itu mulai dari 110 juta sampai 140 juta. Kita sudah bisa dapat sedan premium rasa om-om. Rasa om-om. Rasa pejabat, gitulah kira-kira. Rasa pejabat, rasa direksi. Dengan budget 110 sampai 140 juta dan membuat hati tenang. Kenapa? Karena kita tidak perlu terlalu was-was soal nanti misalnya pas lagi BU mau jual harganya turun gak ya berapa puluh persen gitu. Nanti kalau pas lagi rusak servis mahal gak ya, susah gak ya spare partnya, tanpa harus mikir gitu. Makanya tadi Om udah sebutkan kelebihan-kelebihannya. Oke. Nah sekarang bicara kekurangan. Sepengalaman Om beberapa kali bolak-balik punya mobil ini, salah satu kekurangannya atau kelemahannya adalah dari sektor kaki-kaki. Tapi kita harus
objektif juga ya, kenapa kaki-kakinya sering rusak atau cenderung kelihatannya lemah. Itu sebab akibat. Kenapa? Karena mobil ini kan mobil enak, rata-rata orang pakai, semi-semi budak. Semi-semi budak, semi-semi antar jemput setiap hari, ya kan. Nah, berarti ya memang sudah hukum fisika dan hukum alamnya, ketika kita sering pakai ya pasti ada usia spare partnya akan lebih cepat aus, lebih cepat habis, terutama dari sektor kaki-kaki. Karena kaki-kaki itu yang bekerja setiap hari, bergesekan sama aspal, kalian hantam-hantam lubang, polisi tidur. Nah, itulah yang membuat seolah-olah kaki-kakinya lemah. Tapi memang beberapa kali Om dapat mobil ini, yang wajib Om perbaiki ketika sudah dapat adalah kaki-kakinya. Nah, tapi kembali lagi ke kelebihannya, begitu kalian harus memperbaiki kaki-kaki juga nggak ekstrim-ekstrim banget kok gitu. Biayanya masih ketaker-ketaker gitu. Kayak Om kemarin nih, sok belakang ganti dua-dua, terus engine mounting ganti 2, terus beberapa servis lain lah ya, kayak rack steer, busing-busing apa segala macam, dan kebetulan pakainya yang ori. Itu Om habis sekitar hampir 6 juta. Kalau misalnya pakai yang KW1 itu kemarin Om dikalkulasi habisnya sekitar 3 jutaan. Nah, itu bicara sudah spare part yang diganti sudah banyak tuh, brother. Kalau misalnya nggak perlu ganti shock 2 sih, paling kita habis keluar jajan sekitar 2.000 sampai 2,5 lah, kurang lebih begitu pertama kali angkat mobil ini. Yang penting nggak ancur-ancur banget. Itu salah satu menurut Om kekurangannya. Lalu yang kedua kekurangannya apa ya? Sebenarnya dari sisi interior. Dari sisi interior tuh misalnya kayak dashboardnya itu cukup banyak yang sompal-sompal ya. Biasanya itu kembali lagi karena perawatan dari pemilik sebelumnya yang nggak terlalu apik, terlalu sering kena jemur panas, kurang lebih begitu. Tapi ya kembali lagi itu bisa kita antisipasi ketika kita sedang hunting unit ini, brother. Kan langsung kelihatan kasat mata tuh kalau bicara dashboard. Tapi memang itu salah satu kelemahannya, sering sompal-sompal walaupun dia punya dashboard tuh sudah soft touch ya. Itu. Terus apalagi kalau yang lainnya sih Om hampir nggak pernah nemuin isu. Radiatornya juga kalau kalian beli harus benar-benar dicek banget, karena itu sirkulasi untuk pendingin udara itu kan termasuk vital ya. Nah, beberapa kasus radiator tipe ini juga ketika kalian baru dapat second itu wajib dicek, dan kalau memang sudah ada indikasi bocor-bocor, 2 solusinya. 1, dibawa ke tukang radiator, dicek dulu apakah masih ada bisa kemungkinan ditambal atau diservis. Tapi kalau misalnya posisi retak atau bocornya itu tidak memungkinkan untuk diservis atau ditambal, sebaiknya jangan dipaksakan, coba menabung dulu sedikit. Kalau duit belum nyampe, diganti aja radiatornya. Radiatornya juga sekarang ada 2 grade, ada yang original, ada yang biasa. Kalau yang biasa untuk tipe-tipe ini juga nggak terlalu mahal kok sobat. Range-nya kurang lebih sekitar 1.000-an, 1.200, 1.500 kurang lebih gitu. Atau bisa juga solusi cari yang original copotan, cuma harus pinter-pinter dan harus digaransi. Kalau duitnya masih tebal berlebih, boleh diganti yang ori dengan catatan kalian mau pakai jangka panjang. Oke? Om rasa itu aja. Jadi untuk tipe ini nggak terlalu banyak isu. Cukup membuat tidur nyenyak dan nyaman ketika memilikinya. Paling kelemahannya dari sektor-sektor spare part yang memang sudah berumur dan sudah aus, rajin-rajin ganti oli. Nah, satu lagi engine mounting juga rata-rata sih sudah wajib diganti, karena efeknya sih ya cuma karena di dalam itu kalau lebih getar aja lah, kenceng getarnya kalau engine mountingnya udah aus. Oke, sobat senang, begitu dulu plus minus dari Toyota Camry 2007 sampai 2012. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian ketika kalian hunting tipe ini. Oke, salam sehat selalu dan Om ciao dulu.